Selamat sore dan selamat datang pada acara launching Joint Policy Paper antara TNP2K dan Aftek dengan topik Modernisasi Government to Person Payment melalui solusi fintech di Indonesia. Bapak dan Ibu yang berbahagia serta hadirin yang terhormat, pada sore hari ini saya Sofwan Hakim dari Aftek Sekretariat akan memandu acara ini. Sebelum memulai acara sore hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa tata tertib acara ini. Yang pertama, pastikan koneksi Bapak Ibu baik dan lancar selama acara berlangsung. Apabila Bapak Ibu setelah melakukan login dalam webinar sebagai peserta, maka mode video dan suara Bapak Ibu telah dinonaktifkan. Apabila nanti ada sesi pertanyaan, silakan menuliskan pertanyaan dalam fitur Q&A box di bawah layar Bapak Ibu. Pertanyaan akan disampaikan kepada panelis dalam sesi Q&A pada akhir sesi pemaparan dengan panduan Bapak Moderator. Kami harapkan Bapak Ibu menggunakan tata bahasa yang baik dan jelas dalam memberikan pertanyaan kepada panelis. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya untuk memberi penjelasan sedikit terkait dengan kegiatan Pekan Fintech Nasional 2020. Pada 11 November 2020, Bapak Presiden Joko Widodo telah membuka secara resmi acara Indonesia Fintech Summit 2020 serta Pekan Fintech Nasional 2020. Pekan Fintech Nasional 2020 merupakan rangkaian acara yang menjadi wadah bagi para pemerintah, fintech startup, serta para pemangku kepentingan utama lainnya di ekosistem keuangan digital Indonesia. Hal ini untuk mendukung dalam melakukan upaya bersama dalam mempercepat perekonomian nasional serta melakukan pemulihan ekonomi nasional melalui adopsi fintech. Di dalam Pekan Fintech Nasional 2020, terdapat berbagai acara seperti Fintech Talk, Expert Lab, Expert Gym, Media Klinik, serta berbagai literasi keuangan lainnya dengan tema-tema yang sangat relevan dengan perkembangan fintech, ekosistem inovasi keuangan digital, serta bagaimana fintech dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hadirin yang berbahagia, dalam diskusi kali ini bersama saya sudah ada para pembicara dan juga moderator yang sangat berpengalaman di bidang masing-masing. Diskusi sore hari ini akan membahas hal-hal yang sangat menarik terkait dengan isi dari Joint Policy Paper tersebut, antara lain adalah bagaimana pelaksanaan government to person payment saat ini, bagaimana fintech dapat membantu modernisasi G2P atau government to person payment, serta bagaimana kolaborasi antara pemerintah, industri untuk menciptakan ekosistem government to person payment yang lebih efisien. Baik para hadirin yang berbahagia, untuk memulai sesi ini, saya akan mempersilakan Bapak Turo Seltris Wongkaren, PhD, Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia, untuk memimpin diskusi kali ini. Kepada Bapak Turo, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat sore Ibu Bapak sekalian. Selamat datang di webinar Modernization of G2P through Fintech Solution in Indonesia. Saya Turo Wongkaren, saya sehari-hari menjabat sebagai Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Pada hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan sangat relevan di masa pandemi ini, yaitu bagaimana kita memperlancar, mempermudah pemberian atau penyaluran dari bantuan pemerintah atau G2P melalui fintech. Jadi melalui fintech solution di Indonesia. Dan hari ini kita mempunyai dua pembicara yang sangat penting dan sangat terkenal. Yang pertama adalah Bapak Bambang Widianto, PhD, Executive Secretary of TNP2K. Dan beliau nanti akan menyampaikan topik yang berjudul Perbaikan Mekanisme Penyaluran Bantuan dan Subsidi Pemerintah dengan Memanfaatkan Teknologi Keuangan atau Fintech. Beliau adalah Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan di Sekretariat Wakil Presiden Indonesia. Juga menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif TNP2K, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dan beliau mendapatkan gelar MA dan PhD di dalam bidang ekonomi policy dari Northeastern University di Boston, Amerika Serikat, dan juga saat ini mengajar di Graduate Program of Public Policy di Universitas Indonesia. Baik, Pak Bambang, waktunya sekitar 20-25 menit, Pak. Saya persilakan.
Oke, Pak Turo, terima kasih banyak. Pak Budi, Pak Sofyan, Bu Mercy, dan lain-lain, Pak Rudi, dan kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih atas undangannya pada siang hari ini. Ini saya pikir pertemuan yang penting, dan ini sangat menarik sekali karena ini semuanya adalah orang-orang teknologi nih, orang-orang fintech, ya kan? Saya masih awam, makanya tadi sebelum saya ngobrol-ngobrol sebentar dengan Bu Mercy, barangkali nanti kita mesti bikin sesi sendiri nih Bu, untuk saya bisa mengetahui lebih jauh tentang dunia fintech ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau dari sisi saya, dari sisi pemerintah itu, kita sangat berkepentingan terkait dengan masalah penyaluran bantuan sosial. Ya kan? Jadi Bapak Ibu mungkin ingat, 7 atau 8 tahun yang lalu, ini masih baru kemarin nih sebetulnya, itu kalau kita memberikan bantuan sosial, yang terkenal itu bantuan sosialnya dulu namanya Raskin, itu selalu kita gotong-gotong, Bapak Ibu sekalian. Jadi Raskinnya digotong dari gudang pusat ke gudang di daerah, ya, kemudian dari gudang ke daerah ke titik bagi namanya. Titik bagi itu bisa di kelurahan, bisa di RT RW, tergantung luas daerahnya. Dan bisa dibayangkan kita membawa beras, mungkin kalau Bapak Ibu Pak Budi ini pasti ketawa kalau dengar kayak gini sekarang. Ya, karena memang ini dulu tradisional banget gitu loh. Ya. Kalau pakai slide sesudah ini barangkali. Ya. Jadi ini dulu gambarnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tanpa menggunakan teknologi ya harus digotong berasnya. Ya. Nah, karena digotong, ya, ada banyak kelemahan nih. Pertama, penerimanya kita nggak pernah mendaftar penerimanya secara baik. Ya karena digotong, besok siapa yang terima terserah, gitu kan. Kedua, kuantitas dari berasnya juga nggak stabil, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit, itu kita nggak bisa ngecek. Terus kemudian kualitas dari berasnya juga kita nggak bisa ngecek. Nah, itu diperparah lagi pada saat itu dengan adanya kewajiban bahwa penerima itu harus membayar walaupun murah, hanya 1.000 atau 2.000 gitu per kilonya. Nah, itu jadi membuat sistemnya nggak berjalan dengan baik. Ya, antara lain tadi, ketepatan sasaran nggak bisa dipertanggungjawabkan, kualitas beras dan jumlah beras yang nggak bisa diverifikasi, sulit untuk diverifikasi, dan kadang-kadang jadi terlambat. Karena tadi ada yang dibutuhkan memungut uang dari masyarakat, walaupun hanya 1.000 per kilo, jadi sedikit, walaupun sedikit, tapi itu membutuhkan proses yang jadi panjang karena semuanya manual. Di intinya nih karena semuanya manual. Nah, terus kita pada waktu itu karena banyak masalah dengan penyaluran secara manual ini, waktu itu Bapak Presiden Jokowi mengatakan kalau bisa kita rubah deh menggunakan voucher. Ya, di slide berikutnya. Menggunakan voucher, pertamanya menggunakan voucher kayak voucher kertas gitu pertamanya. Waduh, kalau pakai voucher kertas barangkali nggak sempurna juga. Tapi terus dikasih arahan lagi, harus melalui sistem perbankan. Oke, kalau pakai sistem perbankan, vouchernya barangkali bisa voucher elektronik. Ya. Jadi ini pengennya sekalian untuk inklusi keuangan. Ya. Karena jumlah penerima ini ya kan cukup banyak gitu. Jadi idenya pemerintah itu menyalurkan uangnya ke bank dan banknya menyalurkan ke akunnya si penerima manfaat. Si penerima manfaat bisa mempunyai beberapa jenis bantuan, ya, jadi bisa kita bikin wallet elektronik di dalam akunnya dia. Jadi bisa untuk program tadi Raskin, program PKH, atau program Indonesia Pintar. Ya. Nah, jadi tantangannya adalah
pertama, kalau kita mau pakai perbankan, kita harus punya daftar nama dan orang. Ya, jadi ini harus punya daftar nama dan orang. Kalau kita udah punya daftar nama dan orang, beras itu nggak bisa dikirim lewat bank juga gitu loh. Jadi berasnya harus dikonversi ke uang. Nah, ini juga menimbulkan nggak mudah untuk meyakinkan orang bahwa ini ya kita ada Bulog yang tadinya menyalurkan beras, ya karena Bulog itu tugasnya adalah menyerap beras dari pasar, sementara kalau nggak ada ini gimana dia menyalurkannya, ya kan? Nah, jadi kita translate nilainya ke dalam rupiah. Kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana nih kita membuka akunnya si penerima manfaat tadi. Karena ini adalah rekening bank biasa. Ya. Ini waktu itu belum ada fintech nih zaman dulu nih. Ya, atau fintech belum populer lah. Jadi ini padahal nih baru sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Ya. Nah sekarang kalau dia udah punya bank account, misalnya basic saving account dia udah punya, sekarang moda transaksi elektroniknya modelnya seperti apa? Ya. Pada waktu itu karena yang terkenal itu kartu, akhirnya kita menggunakan pakai kartu transaksinya. Ya. Padahal barangkali belum tentu optimal. Ya, karena kartunya aja nyetak kartunya udah mahal. Kalau satu-satu murah kartunya, tapi kalau 15 juta itu jadi banyak gitu. Nah, ya, terkait dengan daftar nama juga, akhirnya kita punya daftar nama ya, yang kita sebut dengan DTKS sekarang. Ya, data terpadu kesejahteraan sosial itu dikelola oleh Kementerian Sosial. Ya, jadi daftarnya udah ada, daftar orang 25% terbawah yang kita berikan Raskin ini. 25% terbawah itu kalau ditranslate ke dalam jumlah keluarga itu sekitar 15 juta keluarga. Ya, jadi 15 keluarga atau 25% orang terbawah di tanah air kita itu menerima bantuan dari pemerintah. Ini luar biasa sekali, 25% itu seperempat dari jumlah penduduk. Ya kan? Nah, tapi nyetak kartunya udah mahal, dan kartu itu mesti diantar ke si penerima manfaat. Jadi ini memang tantangan nih. Jadi 2 kali kita bertemu dengan si penerima manfaat. Pertama waktu kita buka saving account, kedua pada waktu kita mengantar kartu. Ya. Slide berikutnya. Ini halaman berapa ya? Oke, ini. Nah, kemudian kita melakukan tadi saya bilang di ujungnya itu mode transaksinya itu sebetulnya paling ideal apa sih? Ya. Kita pernah mencoba menggunakan rekening ponsel atau menggunakan SIM card. Jadi kita melakukan uji coba nih. Tahun 2014 kita pernah menggunakan ponsel atau menggunakan SIM card. Kita dengan Bank Mandiri pada waktu itu. Terus pada waktu tahun 2016 kita melakukan uji coba dengan kartu debit, dengan NFC, pada waktu itu NFC ini terkenal nih dari Telkomsel. Kita menggunakan SIM card, kita menggunakan QR code. Ya, pada waktu itu dunianya masih seperti ini nih. Nah, tapi karena pertimbangan politis dipilihnya akhirnya kartu juga. Karena kalau kartu itu bisa dibawa-bawa, diperlihatkan, ya kan? Jadi kalau untuk show off lebih gampang pakai kartu daripada pakai yang lain. Akhirnya diputuskan kita menggunakan kartu. Jadi rentetan yang tadi saya paparkan sebelumnya itu akhirnya ujungnya itu menggunakan kartu dalam hal mode transaksinya, elektroniknya tadi. Nah, kalau kita pakai kartu artinya di ujung merchant-nya harus ada ADC. Ya. Tapi kan pada waktu itu kartu memang powerful banget gitu. Dia bisa ke ATM, dia bisa kemana-mana. ATM tuh tersebar di seluruh Indonesia, dia bisa pergi ke Indomaret, bisa pergi kemana saja. Jadi secara lompatan pada waktu itu sudah cukup jauh kita melompat dari yang tadinya digotong-gotong ke masing-masing rumah tangga menjadi menggunakan kartu debit sebagai alat untuk membeli berasnya tadi. Ya. Lompatannya itu adalah pertama dia punya saving account, kedua dia bisa bertransaksi menggunakan kartu di mana-mana. Ya, jadi kita tentukan juga merchant-nya ada di mana, segala macam itu bekerja sama dengan bank kita tentukan.
Slide berikutnya. Nah, ini jadi modelnya jadi seperti ini gitu. Pertama, tadi seperti saya sampaikan, karena kita buka rekening bank, kita perlu menyiapkan datanya. Menyiapkan data dari si penerima manfaat dan menyiapkan data dari merchant. Karena merchant-nya ini juga mesti dipersiapkan. Karena ujungnya ini di desa. Kalau di desa tadi nggak ada merchant-nya, orang itu nggak bisa mengambil berasnya tadi, walaupun kita kirim uangnya. Ya, pembukaan rekening bank itu secara kolektif, jadi kita buka dulu secara kolektif, baru kita turun ke lapangan untuk melakukan KYC. Ya. Terus kita harus melakukan sosialisasi. Ini prosesnya panjang. Ya. Kemudian kita melakukan registrasi atau membuka rekening, aktivasi rekening. Jadi kalau pembukaannya kan tadi sudah secara kolektif. Terus penyaluran, terus pemanfaatan bantuan dengan memanfaatkan kartu tadi, dengan melakukan transaksi di merchant atau toko. Ya. Terus kita juga membangun mekanisme pengaduan. Jadi karena kita memutuskan kartu, kira-kira bentuknya, bisnis prosesnya adalah seperti ini. Slide berikut. Nah, kemudian, ini sekarang kita punya 15 juta kartu. Kalau kita mau 15 juta itu, seperti saya sampaikan tadi, itu adalah 25% terbawah. Ya. Selama ini kita menyerukan 25% terbawah itu nggak jadi masalah. Gitu. Nah, kemudian, data kita itu sebetulnya, jadi Kemensos yang DTKS tadi, sebetulnya datanya adalah bukan hanya 25%, tapi dia punya sampai 40% terbawah. Nah, kita sekarang lagi sedang memikirkan bagaimana kita menyatukan berbagai subsidi yang ada, contohnya subsidi LPG, contohnya subsidi listrik, ya kan? Yang barangkali itu sampai ke 40% terbawah, nggak hanya 25%. Nah, ini gimana caranya? Ya, supaya kita jangan pakai kartu lagi lah, pakai kartu itu terlalu mahal lagi. Itu biayanya, biaya cetak kartu dan distribusi itu bisa sampai 600 miliar. Ya kan, 600 miliar padahal kalau dibangun sekolah atau puskesmas bisa dapat banyak gitu kan. Dan juga kalau kita pakai fintech itu tidak ada biaya yang terkait dengan pengoperasian EDC, Electronic Data Capture ini nggak perlu ada. Itu biayanya juga mahal tuh, bisa sampai 300 M untuk seluruh Indonesia. Ya. Sementara menggunakan fintech itu nggak ada biaya sama sekali, baik di kartu, baik tidak ada biaya. Jadi dengan pemikiran ini kita melakukan uji coba, slide berikutnya. Kita melakukan uji coba nih. Jadi uji cobanya itu dalam rangka kalau kita mau menyalurkan subsidi LPG. Ya. Ini kejadiannya sebelum COVID tapi ini semuanya. Ya. Kita menggunakan biometrik, kita menggunakan sidik jari juga, jadi biometrik wajah atau biometrik sidik jari. Ya. Kita bekerjasama dengan berbagai bank himbara, Mandiri, BRI, BNI. Kemudian kita juga bekerjasama dengan Link Aja untuk yang fintech biometrik wajah. Ya. Nah, dari sisi uji coba, ini sangat sukses gitu dan sangat memudahkan buat semua pihak. Penerima manfaatnya dia nggak perlu kartu, kita penyelenggaranya nggak perlu nyetak kartu, nggak perlu nganterin kartu. Dia nggak perlu ngafalin PIN, dia tinggal datang menunjukkan wajahnya, selesai. Sebetulnya nggak perlu KTP juga, ya. Tapi ya kita perlulah untuk memverifikasi, kita perlu KTP. Verifikasi tambahan maksudnya, ya. Kemudian dari sisi merchant juga sangat sederhana karena dia hanya perlu smartphone di ujung merchant-nya, nggak perlu EDC lagi. Slide berikutnya. Ini dari uji coba kita, ini evaluasinya, biaya infrastruktur transaksinya juga murah, keamanan transaksinya tinggi, ya karena orang kan nggak bisa memalsu wajahnya, kemudahannya juga sangat mudah, ya kan, tidak perlu perangkat tambahan, registrasinya cepat, perubahan perilakunya tidak perlu karena orang nggak usah ngafalin PIN, nggak usah macam-macam, jadi tinggal datang aja membawa wajahnya.
untuk mendapatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Slide berikutnya. Nah, ini model yang kita inginkan, tapi ini terus kemudian kita kena COVID. Jadi pemerintah juga agak menunda sedikit ini, karena apapun juga, kalau sekarang itu hampir semua orang menikmati subsidi listrik, hampir semua orang menikmati subsidi LPG. Kalau kita drastis mengurangi subsidi ini hanya diberikan kepada mereka yang miskin, barangkali itu juga kurang bijaksana pada saat seperti ini. Ya, apalagi kalau kita mau berikan langsung kepada 25% terbawah, itu barangkali menimbulkan keributan. Makanya kita cita-citanya memberikannya sampai 40%. Jadi barangkali dari 25% sampai 40% kita prioritaskan menggunakan fintech. Tapi lama-kelamaan kartu ini kan obsolete juga. Teknologinya obsolete, orang nggak bakal pakai kartu lagi lah beberapa tahun ke depan. Nah, itu juga kita ganti dengan fintech, Bapak Ibu sekalian. Nah, pada masa COVID ini, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kan kita memberikan bantuan sosial yang kepada 15,5 juta atau 25% terbawah itu selama udah tahunan ini Pak kita melakukan ini, nggak ada masalah. Tapi karena COVID ini, Bapak Ibu sekalian, ketahui ini sangat melemahkan daya beli. Mereka yang tadinya nggak tergolong miskin, mereka itu masih punya rumah, masih punya kendaraan bermotor, tapi tiba-tiba butuh bantuan. Gitu. Nah itu pada waktu itu di awal kita menyalurkan bantuan sosial, makanya terjadi banyak keluhan, ada yang nggak dapat, ada yang dapat segala macam. Karena tadi itu tiba-tiba yang membutuhkan itu jadi banyak. Ya, yang kita berikan kan 25% terbawah itu 15,5 juta. Angkatan kerja kita itu 120 juta. Kalau seperempatnya aja butuh bantuan, udah 30 juta. 30 juta kalau seperempatnya, kalau setengahnya 60 juta. Itu jauh di atas 15 juta yang biasa kita berikan saat ini. Nah, makanya ke depan kita juga perlu suatu sistem di mana orang bisa mendaftar mandiri secara online. Ini barangkali dengan fintech juga akan lebih mudah untuk dia mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan. Jadi kita nggak usah repot lagi cari data yang baru. Nah, ini mungkin pelan-pelan kita berproses ke arah sana. Nah, tapi ini ya, yang ini untuk kita bisa mencapai yang ada di gambar sekarang, Bapak Ibu sekalian, ya bahwa kita inginnya semua subsidi bantuan sosial dan subsidi itu terpadu, penerimanya tunggal, ya. Jadi dengan menggunakan sistem perbankan, jadi fintech dan alat bayar dan perbankan ini menjadi satu, ya. Itu cita-cita kita. Nah, tapi untuk bisa sampai ke sini, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang PR kita yang mesti kita lakukan. Slide berikutnya. Ya. Ini memang kita kalau menggunakan fintech dari uji coba kita, Bapak Ibu sekalian, itu lebih mudah, aman, murah, tidak memerlukan perubahan perilaku dari sisi penerima manfaat. Penggunaan teknologi biometrik wajah juga tidak memerlukan persyaratan kepemilikan alat transaksi seperti kartu debit, kode QR, smartphone, handphone, di pihak penerima manfaat nggak perlu. Smartphone itu hanya diperlukan di tingkat merchant. Ya. Pemanfaatan teknologi biometrik wajah untuk otentifikasi memberikan keuntungan bagi pemerintah, penerima manfaat, serta industri penyelenggara fintech. Selain itu, kualitas penyaluran program bantuan sosial dan subsidi juga akan mengalami perbaikan. Slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian, penyiapan infrastruktur penyimpanan dan pengelolaan data biometrik untuk kepentingan otentifikasi termasuk server data serta panduan teknis mengenai standar pengelolaannya. Ini yang perlu kita tindak lanjut ini, Bapak. Ini PR kita nih. Jadi kita mesti menyiapkan infrastruktur terkait dengan penyimpanan dan pengolahan data biometriknya sendiri. Data biometrik yang lengkap sekarang itu ada di Dukcapil, kita harus bekerja sama dengan Dukcapil. Siapa nanti yang akan menyimpan datanya, apakah Dukcapil, apa ada siapa lagi. Nah, ini dari sisi teman-teman fintech, mungkin kita perlu membangun standar industri penyediaan layanan fintech untuk berpartisipasi dalam penyaluran bantuan dan subsidi pemerintah dengan menggunakan teknologi biometrik wajah. Ya, jadi barangkali kita sejak sekarang harus menyiapkan diri, ya, baik yang pertama, yang kedua ini, supaya nanti kalau waktunya pas, mudah-mudahan COVID-nya cepat berlalu, kita siap. Gitu. Ya, regulasi juga harus kita perbaiki.
penyaluran bantuan subsidi pemerintah secara non-tunai, itu gimana pun juga bantuan sosial, subsidi kalau di terminologi landasan hukum itu jadi berbeda gitu, nggak sekedar menyalurkan duit. Bantuan sosial ada prosedurnya sendiri, yang namanya subsidi ada prosedurnya sendiri. Yang itu mesti kita penuhi, makanya ini regulasi juga harus ada penguatan dan juga ada penyesuaian-penyesuaian. Ya. Adopsi teknologi fintech dengan autentifikasi biometrik wajah diadopsi secara bertahap dan tidak mengganggu pelaksanaan penyaluran bantuan dengan kartu debit. Jadi kartu debit yang ada, walaupun pelan-pelan nanti obsolete, tapi barangkali untuk nggak mendisrupsi secara total, kita masih memanfaatkan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah pengalaman kita, ya, bekerja sama dengan fintech, bekerja sama dengan perbankan, kita melakukan uji coba, dan hasilnya ini sangat promising. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman fintech yang bekerja sama dengan kita dalam melakukan uji coba. Ini apresiasi yang sangat tinggi karena saya mengetahui semua ini bekerja keras untuk mewujudkan ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa sukses dan kita perlu mendokumentasikannya dan kita perlu membuat ini secara terdokumentasi dengan baik supaya pada waktunya nanti semua orang bisa melihat bahwa ini kita lakukan bukan karena keputusan yang tidak rasional, tapi ini keputusan yang sangat rasional, menggunakan riset sebelumnya, dan uji coba yang memadai untuk mana kita bisa mengambil keputusan ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Bambang. Sangat menarik Pak, karena kita jadi melihat dan mendengarkan sedikit sejarah mengenai pemberian bantuan sosial di Indonesia, mulai dari harus gotong-gotong beras, kemudian menggunakan kartu, berbagai kartu yang kadang-kadang membingungkan orang, hingga ke uji coba pelaksanaan pemberian bantuan sosial melalui fintech. Selanjutnya Ibu Bapak sekalian, kita akan mendengarkan dan menonton sedikit video singkat mengenai fintech ini. Kami persilakan. Terima kasih. Video singkat yang sangat menarik dari uji coba yang dilakukan
tahun ini, tetapi sebelum terjadinya pandemi. Baik, kita akan mendengarkan paparan kedua dari Pak Budi Ganda Subrata. Pak Budi merupakan Wakil Ketua dari Asosiasi Fintech dan saat ini juga menjabat sebagai Chief Risk and Compliance Officer di GoPay. Dan sebelum menjabat posisi sekarang ini, Pak Budi telah menapati karir yang cukup lama di Midtrans dan juga di ST Ericsson. Beliau merupakan lulusan dari Fontys University of Applied Sciences di negeri Belanda dengan jurusan Electrical Engineering and Telecommunication. Dan pada hari ini, beliau akan memaparkan paparan yang berjudul Perkembangan dan Peran Fintech di dalam penyaluran bantuan sosial serta membantu pemulihan ekonomi nasional. Baik, Pak Budi, kami persilakan 20-25 menit. Terima kasih Pak Turo, Pak Bambang, rekan-rekan sekalian dari AFTEH, dari TNP2K, hadirin sekalian. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemaparan hari ini rencananya mungkin saya akan sedikit banyak bercerita mengenai perkembangan dan juga peran fintech khususnya di dalam penyaluran bantuan sosial serta pemulihan ekonomi nasional. Ya. Memang kita lihat khususnya di era pandemi ini beberapa perusahaan fintech pun kita harus banyak beradaptasi karena memang pola perilaku masyarakat juga banyak yang berubah. Di satu sisi kita juga melihat ini sesuatu, walaupun ini suatu cobaan buat kita semua, tapi kita juga melihat manfaat dari digitalisasi pun semakin terasa. Karena memang orang-orang terpaksa harus menjaga jarak dan harus merubah aktivitas mereka, adopsi terhadap transaksi maupun sistem keuangan digital ataupun misalnya belanja online dan yang lain sebagainya, itu akselerasinya pun juga jadi semakin cepat. Jadi kita melihat khususnya dalam beberapa bulan terakhir, adopsi terhadap fintech khususnya di sistem pembayaran maupun peer-to-peer lending itu juga semakin meningkat. Dan kami rasa ini juga merupakan semoga menjadi tren yang bagus yang juga bisa dipertahankan apabila periode pandemi ini berakhir, sehingga adopsi terhadap solusi digital itu juga semakin melekat di masyarakat. Untuk bagian pertama saya akan bercerita sedikit khususnya mengenai perkembangan fintech di Indonesia dari sudut pandang kami di asosiasi. Next. Jadi untuk jumlah penyelenggara fintech yang sudah berstatus hukum di Indonesia memang kita melihat meningkat. Di tahun 2016 itu ada sekitar 24 penyelenggara fintech yang berstatus hukum, dan di paruh pertama 2020 itu naik menjadi 362. Jadi memang 80% dari fintech startups yang sudah menjadi anggota asosiasi kami ini 80% dari penyelenggara itu sudah memiliki status perizinan di Indonesia. Dan kita lihat memang peran regulator juga untuk beradaptasi dengan model bisnis baru ini juga cukup baik dan juga cukup cepat, karena guna meningkatkan kepercayaan masyarakat, regulator pun memberikan cap atau izin sehingga masyarakat pun percaya khususnya terhadap model-model bisnis baru ini. Dan kita lihat dengan semakin banyaknya penyelenggara di Indonesia, semakin banyak juga solusi ataupun manfaat yang bisa ditawarkan khususnya kepada pengguna-pengguna kami di Indonesia. Untuk slide selanjutnya, itu juga kurang lebih menggambarkan aneka ragam dari model bisnis maupun solusi-solusi yang ditawarkan oleh perusahaan fintech. Memang mungkin traditionally ada fintech-fintech yang bergerak di sistem pembayaran seperti uang atau dompet elektronik, payment gateway untuk mengurus akseptansi pembayaran, transfer dana atau remitansi, agregator pembayaran, ataupun cash disbursement dan lain sebagainya. Jadi memang untuk digital payment ini kita melihat solusi-solusinya juga sudah cukup banyak, dan juga penyelenggara-penyelenggara yang berizin dan melakukan aktivitas-aktivitas seperti yang sudah digambarkan di sini juga sudah cukup banyak juga. Sedangkan di area layanan keuangan seperti lending, insurtech, digital capital raising, dan lainnya, kita juga melihat makin banyak model-model bisnis yang sudah ada di market, tapi juga sudah tercatat khususnya di OJK. Jadi kalau misalnya kita lihat model bisnis seperti peer-to-peer lending, ataupun misalnya insurtech, kemudian untuk market provisioning seperti credit scoring, eKYC, digital identity, itu juga semakin banyak. Di sini dicatat bahwa tahun 2016, digital payment dan digital lending itu dua bisnis model yang memang
mendominasi pasar karena memang pada saat itu payment seperti e-wallet, dompet elektronik, uang elektronik, payment gateway, kemudian peer-to-peer lending itu memang pemain-pemain yang lebih prominent. Tapi sekarang sudah makin beraneka ragam. Mulai muncul pemain yang masuk di area e-KYC untuk mendukung proses KYC khususnya untuk customer due diligence maupun enhanced due diligence, dan juga untuk digital identity ataupun digital signature guna mendukung proses verifikasi pengguna khususnya untuk onboarding di layanan uang elektronik, di layanan keuangan ataupun pembayaran ini. Saat ini Avtech kita sudah mewakili lebih dari 23 bisnis model di area fintech. Selanjutnya, khusus untuk perkembangan bisnis fintech di Indonesia sendiri, kita pun melihat meningkatnya pemanfaatan ataupun adopsi fintech seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Di September 2020, khususnya dengan pertumbuhan lebih dari 60% year on year dari tahun ke tahun, berdasarkan Bank Indonesia, jumlah e-money di Indonesia transaksi itu sudah mencapai 393 juta, sedangkan total kumulatif nilai transaksi atau gross transaction value di September 2020 itu sudah mencapai 144 triliun. Di area lending, akumulasi pembagian peminjaman di bulan September 2020 melalui 29 juta akun peminjam itu kumulatif totalnya adalah 128,7 triliun. Sedangkan jumlah transaksi penyelenggara fintech yang terdaftar di regulatory sandbox di grup IKD OJK di bulan Mei 2020 itu sudah mencapai 723 miliar. Sedangkan kita tadi juga melihat peran-peran agen khusus di industri fintech itu juga semakin besar, dan kita melihat sudah ada lebih dari 5 juta agen fintech di Indonesia yang menyediakan akses kepada layanan keuangan. Ini berdasarkan sumber-sumber dari regulator maupun sumber-sumber paper dari kami sendiri di asosiasi. Bagaimana dengan peran fintech dan juga pemulihan ekonomi nasional? Kita melihat khususnya di bidang sistem pembayaran, dari bulan ke bulan selama tahun 2020, kita melihat khususnya di tengah penerapan PSBB ini, jumlah pembayaran untuk membantu individu maupun UMKM dalam bertransaksi itu semakin meningkat. Nah, jadi kita lihat di bulan Oktober 2019 itu seperti tadi dibilang jumlah transaksinya ada sekitar 269 juta, itu terus meningkat sampai dengan terakhir di bulan September 2020 di angka 393 juta. Sedangkan untuk industri fintech lending atau pendanaan, untuk di slide selanjutnya, itu kita melihat total penyaluran pinjaman terus meningkat. Di bulan September 2020 jumlah tersebut bisa mencapai 128 triliun. Mayoritas peminjam saat ini memang masih dari Pulau Jawa, sehingga potensi dari industri ini pun amat sangat besar apabila kita sudah mampu merambah masyarakat khususnya di luar Pulau Jawa. Contoh-contoh konkret khususnya di peran fintech untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional, contoh yang baik adalah melalui program Kartu Prakerja di slide berikutnya. Jadi Kartu Prakerja ini program pemerintah khususnya untuk program upskill di mana pendaftar ataupun partisipan mampu melakukan pelatihan berdasarkan dana yang diterima melalui prakerja, namun pemerintah juga memberikan insentif untuk keperluan pencarian kerja atau keperluan produksi, dan penyaluran itu sudah dilakukan melalui rekan-rekan bank maupun fintech. Jadi ini program-program yang memang sudah dilakukan, prakerja salah satunya, dan kemudian juga satu lagi adalah program Bangga Buatan Indonesia, di mana ini adalah gerakan nasional untuk membantu UMKM dalam masa pandemi dengan mempercepat digitalisasi UMKM dan juga meningkatkan pembelian produk-produk UMKM dalam negeri. Jadi fintech-fintech pun seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, kita mencoba untuk berperan serta dan turut berpartisipasi aktif khususnya dalam program-program pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya, aktivitas-aktivitas ataupun inisiatif yang sudah dilakukan oleh anggota-anggota asosiasi kami ada banyak. Di area tanda tangan elektronik atau digital signature, member kami sudah mendukung aplikasi kartu kredit online untuk lebih dari 50.000 konsumen. Online Distress Solution telah membantu sekurangnya 1.300 individu dalam merestrukturisasi hutang.
Sekitar 500 sampai 600 ribu pedagang e-wallet itu sudah merupakan UMKM, sehingga memang ini adalah sektor yang juga sangat penting dan perlu didorong juga, khususnya untuk area inklusi dan juga literasi keuangan. Kita melihat ada jumlah dana yang telah dikelola platform-platform financial planner itu sudah mencapai 92 miliar dan lain-lainnya. Masih banyak inisiatif-inisiatif yang juga dilakukan melalui pelatihan, edukasi, sosialisasi, khususnya untuk meningkatkan literasi keuangan dan juga inklusi keuangan, dan juga membantu khususnya rekan-rekan UMKM ini untuk beradaptasi di tengah pandemi ini dalam bertransisi dari bisnis model yang mungkin offline ke area digital. Jadi memang kami melihat partisipasi aktif dari anggota-anggota kami di Avtech ini merupakan inisiatif yang sangat kami dukung dan sangat kami welcome, karena ini merupakan dukungan industri untuk program pemulihan ekonomi nasional. Untuk contoh konkret di peran fintech dalam penyaluran bantuan sosial, khususnya di GoPay sendiri, salah satunya adalah melalui penyaluran dana insentif di program Kartu Prakerja. Jadi memang seperti yang tadi saya sudah sebutkan, program ini ditujukan kepada pencari-pencari kerja yang ingin melakukan pelatihan di berbagai macam topik, seperti pelatihan untuk skill-skill tertentu di platform EdTech, tapi kemudian untuk penyaluran insentifnya itu dilakukan di platform-platform fintech seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, juga Bank Himbara yaitu BNI. Jadi memang solusinya atau prosesnya adalah setiap kali ada laporan dari PMO atau Project Management Office atas partisipan yang telah melakukan pelatihan, data tersebut kemudian akan dikirimkan kepada pelaku fintech melalui Bank Himbara, sehingga nanti terjadi penyaluran dana insentif setelah partisipan tersebut sudah melakukan pelatihan. Adapun proses verifikasi dan pendaftaran untuk memastikan bahwa pengguna atau partisipan ini sudah terdaftar, identitasnya sudah terverifikasi, sehingga pada saat penerima manfaat menerima dana insentif, itu sudah terverifikasi dan sudah jelas identitasnya siapa, dan kemudian karena di disburse atau disalurkan ke platform-platform digital payment seperti GoPay, OVO, Dana, dan juga Link Aja, uang tersebut bisa langsung ditransfer ke rekening bank masing-masing ataupun dipakai untuk berbelanja kebutuhan pokok atau pembayaran lainnya seperti tagihan telepon ataupun tagihan listrik dan lain sebagainya. Kami melihat memang khususnya untuk bantuan sosial dan penyaluran bantuan ini untuk program pemulihan ekonomi nasional ini potensinya amat sangat besar. Kita melihat pemain-pemain fintech itu mampu memberikan manfaat dengan membantu penyaluran dana bantuan secara tepat, cepat, dan juga transparan. Karena semuanya sudah terdigitalisasi, pencatatan pun jadi lebih mudah dan lebih baik. Karena ini merupakan ekosistem yang merupakan ekosistem sistem pembayaran dan juga dengan program pemerintah seperti Bank Indonesia, seperti QR Indonesia Standard yang mendukung interoperabilitas dan juga interkonektivitas. Selama ada akseptansi pembayaran, maka dana-dana tersebut juga bisa dilakukan untuk belanja sembako ataupun kebutuhan sehari-hari. Namun kita lihat tantangan juga masih banyak. Karena memang era digitalisasi ini tentunya sangat bergantung pada infrastruktur, baik itu infrastruktur sistem pembayaran maupun infrastruktur dasar seperti internet, listrik, ataupun konektivitas. Walaupun kepemilikan smartphone itu sudah cukup tinggi, tapi di daerah-daerah smartphone itu masih rendah dan masih banyak pengguna-pengguna yang menggunakan feature phone. Sehingga solusi-solusi digital payment seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kemungkinan besar bukan tidak menjadi relevan, tapi belum menjadi relevan. Kemudian juga dari sisi regulasi, seperti tadi yang sudah disebutkan Pak Bambang, perlu juga ada evaluasi dan penyesuaian regulasi juga. Salah satu contohnya adalah Perpres tahun 63 yang memang menyatakan untuk bantuan sosial itu hanya bisa dilakukan melalui bank, khususnya Bank Himbara. Sehingga apabila kita ingin memperluas akses bantuan, kami rasa perlu bantuan dari seluruh pemain di ekosistem, baik itu bank maupun fintech, sehingga ini juga perlu diperluas aksesnya juga agar masyarakat juga bisa menerima manfaatnya. Selain itu, kita tadi sudah menyebutkan bahwa seperti contoh atau video yang tadi sudah ditayangkan, peran agen di lapangan juga menjadi lebih penting. Namun kita tahu bahwa khususnya untuk
inisiatif seperti Laku Pandai maupun layanan keuangan digital, khususnya agen-agen individu, itu memang masih hanya terbatas untuk industri-industri perbankan. Industri-industri non-bank itu saat ini tidak diperkenankan untuk bekerja sama dengan agen individu. Namun kita lihat khususnya dalam beberapa tahun terakhir, agen individu berupa warung, ketua arisan, ataupun driver-driver ojol yang terdaftar, ini merupakan potensi agen-agen individu yang bisa menjadi perpanjangan tangan dari layanan keuangan digital. Kemudian terakhir tentunya dari sisi edukasi, karena memang preferensi masyarakat terhadap uang tunai itu masih tinggi, dan literasi keuangan pun itu, maupun literasi digital itu masih merupakan tantangan yang perlu kita hadapi bersama-sama. Mungkin akhir kata itu dari saya, seperti tadi yang sudah saya sebutkan, memang dengan teknologi kami rasa penyaluran bansos ini juga dapat diakselerasi, tapi tentunya masih ada beberapa tantangan. Seperti tadi yang sudah Pak Bambang sebutkan, menggunakan biometrik itu juga merupakan salah satu solusi yang baik yang dapat juga dikeluarkan secara bertahap. Pemain-pemain fintech pun dengan solusi yang sudah ada, kami pun siap untuk dapat mendukung program ini. Namun seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, memang ini perlu dilakukan secara bertahap dan perlu ada gandeng tangan bersama dengan regulator, khususnya untuk mendukung agar apapun yang kami lakukan itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi. Sangat menarik ya bagaimana kita dengarkan fintech itu berkontribusi juga di dalam upaya pemulihan ekonomi nasional khususnya di dalam masa pandemi ini. Dan untuk saya yang sangat menarik adalah fokusnya atau mungkin memang apa yang terjadi saat ini adalah kebanyakan bekerja sama dengan UMKM atau industri kecil. Kenapa itu penting? Karena di Indonesia 98% dari unit usaha, dari keseluruhan unit usaha di Indonesia ini adalah UMKM, khususnya yang mikro. Sehingga kalau sampai penggunaan fintech untuk pemberian bantuan sosial ini bisa dilakukan, maka itu akan menjangkau begitu banyak orang dan juga begitu banyak usaha. Karena dengan demikian kan yang UMKM itu bisa mendapat manfaatnya dan juga para agen yang juga pada intinya juga UMKM bisa mendapatkan penghasilan. Baik, saya buka pertanyaan Q&A session. Saya persilakan untuk menuliskan di dalam fitur Q&A. Ini tadi sudah ada pertanyaan. Yang pertama itu dari Pak Fajar Ardian. Walaupun Pak Sofwan Hakim sudah menjawab sedikit, tetapi mungkin bisa saya tanyakan juga kembali kepada, khususnya ini kepada Pak Bambang, karena Pak Fajar menuliskan pada waktu Pak Bambang masih ngomong. Kenapa pemerintah tidak mengembangkan dan menggunakan aplikasi sendiri untuk menyalurkan bantuan tersebut? Dengan demikian, pemerintah bisa lebih cepat menambahkan fitur baru sesuai dengan kebutuhan tanpa tergantung dari pihak lain. Gimana, Pak? Iya, terima kasih, Pak. Kalau ya pertama sih memang kepraktisan aja, Pak. Yang udah ada, ini kita menggunakan sistem perbankan, fintech-nya juga ada, ya udah kita manfaatkan aja. Nanti kalau kita bangun sendiri, kita kembangkan sendiri, belum tentu juga nanti sebaik itu gitu, Pak. Tapi ya mungkin ke depan kalau dan mungkin mahal juga, Pak, ya. Ya, dan mungkin mahal juga. Dan apa namanya, keandalannya belum tentu bisa sama, Pak. Jadi kita juga ya sebetulnya lebih kepada kepraktisan lah, Pak. Ya, karena ini sistem perbankan yang ada sekarang andal, fintech yang ada juga cukup andal gitu. Reliable. Itu kan penting sekali, Pak. Ya kan, kita lebih bagus memikirkan apa yang mesti kita perbaiki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin daripada kita memikirkan mekanismenya, Pak. Baik. Teknologinya maksud saya. Terima kasih, Pak Bambang. Iya. Pertanyaan kedua itu datang dari Pak Andi Panjaitan yang afiliasinya dengan Asia Group Advisors. Beliau menanyakan kepada Pak Bambang maupun kepada Pak Budi. Yang pertama itu ada terkait dengan kesiapan regulasi melalui fintech.
apakah kira-kira Perpres 63 2017 yang hanya membatasi penyaluran lewat Bank Himbara itu akan direvisi, Pak? Kemudian bagaimana rencana pemerintah untuk meregulasi terkait KYC dan biometrik? Itu dulu mungkin ya. Iya. Silakan Pak Bambang. Ya Pak, terima kasih Pak pertanyaannya. Pada saat ini memang kita menggunakan Himbara karena sekarang kita menggunakan kartu dan kartunya itu dalam beberapa kasus dicetak oleh perbankan. Jadi dicetak oleh Himbaranya itu sendiri. Juga dalam proses registrasi kita masih meminta bantuan Himbara. Kita dalam proses pengiriman kartunya juga kita minta bantuan sama Himbara. Jadi memang pada saat ini kita masih banyak minta tolong, dan kemudian penyaluran uangnya itu kadang-kadang kan kita nggak bisa, mau disalurkan besok kita salurkan hari ini tuh kadang-kadang nggak bisa gitu Pak. Jadi ada delay waktu segala macam. Nah itu yang kalau kita dengan menggunakan bank swasta barangkali kita jadi kena denda gitu Pak. Jadi untuk sementara waktu kita memang masih menggunakan Himbara. Tapi dalam pemikiran kita, waktu kita mendesain awal, juga kita juga membuka sebetulnya untuk bank yang lain, termasuk bank swasta. Termasuk di merchant-nya. Merchant-nya kan sekarang asosiasinya masih ke bank Himbara nih. Nantinya mungkin barangkali juga bisa menggunakan bank swasta. Demikian Pak Turo. Terima kasih. Mungkin Pak, bahkan khususnya bagaimana rencana pemerintah untuk regulasi terkait KYC dari sisi industrinya gimana Pak? Apakah teman-teman di asosiasi itu semua siap atau bagaimana? Halo, maaf Silakan, Mas Pak Budi. Ya, sorry, maaf tadi pertanyaannya teman-teman asosiasi sudah siap apa Mas? Ya. Ya, udah siap apa belum kalau mengenai hal ini? Revisi bila terjadi revisi ataupun dengan situasi seperti ini, tapi memang diperbolehkan untuk fintech tentunya menyalurkan bantuan. Apakah sudah siap? Kalau dari sisi kami memang siap, seperti tadi yang saya sudah sebutkan, sudah ada beberapa contoh, misalnya seperti Kartu Prakerja, salah satu programnya memang di situ beberapa pemain fintech sudah mendukung. Walaupun memang pada dasarnya fintech ini kan kami tetap membutuhkan infrastruktur bank di belakangnya. Jadi pemain-pemain uang elektronik itu dana flow-nya pasti tetap ditaruh di bank. Jadi kemarin ini walaupun penyalurannya quote-unquote lewat pemain-pemain fintech pembayaran seperti GoPay, OVO, dan Dana, tapi rekening bank di dalamnya itu tetap menggunakan rekening bank Himbara, yaitu BNI. So jadi memang ini tergantung nih apakah dana float-nya atau penampungannya tetap harus di Himbara, tapi memang untuk mendukung infrastruktur itu kami juga siap. Karena kami lihat memang potensinya khususnya dengan akseptansi masyarakat melalui smartphone dan aplikasi-aplikasi yang memang sudah diinstal, kita lihat literasi masyarakat khususnya untuk aplikasi digital itu sudah lebih baik mungkin ketimbang beberapa tahun yang lalu. Memang seperti yang saya sebutkan tantangannya masih ada karena memang preferensi masyarakat masih cash. Tapi kami rasa apabila diberikan kesempatan kami pun pasti siap dan teman-teman lain pun di asosiasi pun pasti siap untuk mendukung dan juga melakukan edukasi dan literasi keuangan juga. Tapi memang nggak bisa langsung gitu aja ya, karena memang mungkin seperti yang Pak Budi katakan, dan juga tadi Pak Bambang dalam presentasinya mengatakan bahwa memang ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk penyiapan ke arah, katakanlah menggunakan biometrik ini ya, infrastruktur khususnya, karena perlu disiapkan dulu. Nah, Betul. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Andi untuk Pak Bambang dan juga Pak Budi. Itu kira-kira akan melibatkan OJK dan BI nggak Pak untuk penyaluran ini? Dari regulatori sistem keuangan. Ya, terima kasih Pak. Memang kalau terkait dengan sistem pembayaran, kita komunikasinya dengan BI, Pak, Bank Indonesia. Jadi ini memang ada rambu-rambunya juga lah. Nyimpen uangnya di mana, nyalurkannya bagaimana, itu ada rambunya juga. Makanya sebetulnya kalau mau full fintech, tadi seperti dibilang Pak Budi, kalau dari sisi teknologi nggak ada masalah. Ya, tapi dari sisi rambu-rambu aturan main ini memang kita perlu konsultasi komunikasi terus kepada dengan Bank Indonesia. Pada waktu pertama kali kita menyalurkan ini, minta izin untuk menyalurkan ini menggunakan SMS,
Itu juga panjang, Pak. Panjang sekali jalannya untuk bisa sampai ke sana. Nah, tapi kan sekarang teknologinya emang juga jauh lebih modern, segala macam, dan lebih diterima juga oleh Bank Indonesia. Mungkin akan lebih lancar kalau kita sekarang melakukan perubahan-perubahan sesuai kemajuan teknologi tadi, Pak. Jadi mudah-mudahan ke depan jauh lebih lancar lah, Pak, dari sekarang. Ya mudah-mudahan. Itu kalau boleh tahu alasannya apa Pak sampai ada penolakan kalau sampai pakai SMS saja? Yang paling ditakuti saat itu apa? Apakah itu sekarang masih ketakutannya masih ada? Ya, pertama fraud, Pak. Ya, apa security-nya itu aman nggak? Dan kedua, ini menyangkut uang beredar, Pak. Jadi ini Bank Indonesia ada hitung-hitungannya sendiri. Ini kalau nggak ada basisnya di M1-nya misalnya gitu ya Pak, di perbankan, itu nanti ditakutnya akan uang beredarnya jadi nggak kontrol lah kira-kira gitu. Tapi kan itu semua bisa diatasi dengan teknologi sekarang, Pak. Jadi mungkin udah agak beda dunianya dengan 7 tahun yang lalu. Betul sekali, Pak. Pak Budi mungkin bisa kasih jawaban yang lebih pas. Silakan Pak Budi. Sebenarnya jawabannya sudah tepat sekali, dan sedikit menambahkan memang biasanya sebagai regulator pasti mereka Bank Indonesia maupun OJK pasti juga ingin melihat kesiapan operasional. Jadi memang ada satu rambu-rambu, tapi sebelum setiap suatu aktivitas itu dilakukan pasti juga aktivitas operasionalnya dan kesiapan operasionalnya, dan nggak hanya juga keamanan dan keandalan sistem itu juga pasti juga ingin dijaga gitu. Karena memang regulator juga pasti ingin yang terbaik gitu, khususnya mengenai sistem keuangan dan sistem pembayaran. Jadi pasti mereka juga akan melihat, oke, ini status rekonsiliasinya seperti apa? Apakah dana yang disalurkan dengan dana yang tertampung di rekening penampung itu sudah sesuai dan terrekonsiliasi dengan baik atau tidak? Kemudian aturan mengenai prinsip keagenan. Rambu-rambunya saat ini misalnya seperti A, tapi misalnya pada prakteknya yang ingin kami lakukan B. Nah, pengecualian itu atau misal pencatatan tersebut, prinsip kehati-hatiannya itu bagaimana? Karena memang pasti setiap kali ada penyaluran uang, resiko-resiko fraud itu pasti selalu ada kan. Jadi pasti juga ingin memperhatikan bagaimana langkah untuk memitigasi resiko-resiko fraud maupun resiko-resiko lainnya, misalnya berkaitan mengenai keamanan data, data-data identitas, dan lain sebagainya. Jadi memang ada rambu-rambu tertentu yang perlu dipenuhi, dan maka dari itu seperti yang saya bilang, peran serta industri, pemain, penyelenggara maupun regulator itu penting, karena kita juga harus saling bergandengan tangan untuk memastikan bahwa bantuan sosial ini bisa terdistribusikan dengan baik, tapi yang pasti juga aman, handal, dan juga terpercaya, khususnya bagi penerima manfaat tersebut. Terima kasih Pak Bambang, Pak Budi. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Astri Sulastri. Tadi Pak Budi, ini khususnya untuk Pak Budi ya, kan menyampaikan bahwa jangkauan fintech itu kebanyakan masih di Pulau Jawa. Apa strategi fintech ke depan untuk memperluas jangkauan layanan ini, Pak? Sehingga bisa mendukung lebih banyak penyaluran bansos, dan bagaimana sinergi yang terbaik antara fintech dan pemerintah untuk memberikan literasi keuangan dan digital kepada penerimaan manfaat bansos. Silakan Pak Budi. Terima kasih, itu pertanyaan yang baik sekali. Memang seperti yang kita lihat masih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kami pun inginnya inklusi keuangan maupun literasi keuangan juga tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Kami juga beruntung partner kami di OJK maupun BI, kemudian asosiasi lainnya seperti AFPI, ASPI, itu kita memiliki program bersama khususnya untuk mendukung literasi keuangan. Sebagai contoh konkretnya mungkin kita ada program Fintech Days bersama OJK, di mana kita sebelum pandemi COVID ya, kita melakukan beberapa kunjungan dan juga seminar langsung di kota-kota tertentu di Sulawesi, Sumatera, dan lain sebagainya untuk memberikan edukasi khususnya mengenai industri fintech dan juga literasi keuangan. Semenjak masa pandemi COVID, banyak sekali terjadi webinar-webinar khususnya mengenai topik yang sama untuk mendukung literasi keuangan ini. Jadi memang partisipasi aktif dari kami pun harus tetap terus berjalan, dan ini bukan proses yang misalnya bisa direncanakan, oke, berhenti di tahun 2020. Ini harus terus berjalan, karena memang edukasi pun harus tetap berjalan. Nggak hanya mengenai industri tersebut, tapi hal-hal fundamental mengenai keamanan, prinsip kehati-hatian, misalnya berhati-hatilah misalnya dengan kasus fraud, atau misalnya sharing data, dan lain sebagainya, code of conduct juga. Jadi memang ada banyak inisiatif yang kami lakukan, baik dari asosiasi sendiri, baik dari
member-member kami sendiri atas inisiatif mereka sendiri maupun kolaborasi dengan regulator seperti BI dan OJK dan asosiasi-asosiasi lainnya seperti AFPI dan juga ASPI. Terima kasih. Nah, tadi Bapak kan ngomong sedikit juga soal security dan juga mengenai data. Ini kebetulan ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Mungkin kepada keduanya, Pak Bambang maupun Pak Budi, dari Pak Kevin Tigana dari Bauer Group Asia. Pertanyaan beliau berkaitan dengan proteksi data biometrik yang akan digunakan menjadi data dasar dari penyaluran bansos. Apalagi karena saat ini Indonesia belum mempunyai undang-undang perlindungan data pribadi. Bagaimana TNP2K dan juga fintech company itu bisa menjamin integrasi data biometrik tersebut. Silakan Pak Bambang. Ya, kalau secara undang-undang ada Pak, itu untuk perlindungan data pribadi itu ada Pak. Ya, jadi di undang-undang ada beberapa undang-undang Pak. Undang-undang keterbukaan informasi juga mengatakan bahwa data pribadi yang menyangkut nama, alamat dan lain-lain administrasi pribadi itu sudah tidak boleh di-share kemana-mana Pak. Secara undang-undang nih Pak ya. Tapi kalau di prakteknya kan kita belum tentu bisa menjamin seperti itu. Tapi secara undang-undang itu artinya data penerima bantuan sosial itu statusnya sama dengan data nasabah perbankan. Nggak boleh Pak kita kasih ke sembarang orang. Kalau saya mau tahu rekening seseorang di rekening listrik aja Pak, itu juga kan nggak boleh Pak. Jadi ini statusnya sebenarnya sama itu Pak. Jadi orang tuh nggak boleh tahu data itu, dan dari sisi undang-undang ada perlindungannya Pak. Gitu Pak. Ya, Pak Budi, ada tanggapan tentang ini? Kurang lebih kalau dari segi teknologi itu gimana Pak? Memungkinkan nggak mudah dihack atau nggak, atau gimana? Sebenarnya sih memang ya teknologi untungnya kita di zaman sekarang teknologi yang mendukung keamanan data dan juga integrasi data itu sudah ada, tapi memang ancaman peretas itu pasti selalu ada. Jadi memang kalau misal market conduct, misalnya contohnya untuk sistem pembayaran ada standar seperti ISO, atau misalnya yang diminta oleh OJK SNI 27001 khususnya mengenai keamanan sistem informasi. Kalau untuk data-data kartu kredit ada yang namanya PCI DSS. Jadi memang standar keamanan itu ada dan mereka lebih menunjuk teknologi apa saja yang perlu digunakan. Tapi memang seperti yang Pak Bambang sebutkan tadi, regulasinya sudah ada, tapi nggak hanya dari regulasi juga. Kami pun di asosiasi secara aktif sering mereferensi kepada best practices yang ada di market. Contohnya misalnya kita mengenai user consent, konsep user consent di GDPR. Memang kita sekarang ada draft khususnya untuk perlindungan data pribadi yang masih menjadi rancangan undang-undang. Nah, konsep itu juga kami godok dan kami lihat dan bagaimana bisa diterapkan secara baik. Karena industri ini kan industri yang aset utamanya adalah kepercayaan. Kepercayaan itu susah sekali diraih, tapi gampang sekali dihilangkan. Jadi itu tanggung jawab kita bersama juga untuk memastikan bahwa dari sisi prosedural dan juga sisi teknologi semuanya itu sudah memadai, dan itu juga yang kami sosialisasikan terus ke member agar mereka terus mereferensi terhadap best practices ini baik dari sisi operasional maupun dari sisi teknologi guna mendukung dan juga meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Baik, terima kasih. Saya ingat karena data itu banyaknya dari Dukcapil kan ya, by name, by address gitu. Tetapi kalau kita dengarkan misalnya presentasi dari Dirjen Dukcapil aja, itu beliau setidaknya sebelumnya itu sangat suka tuh menunjukkan bagaimana dengan by name, by address itu kita bisa melihat berbagai data gitu. Dan kalau ditanya, Pak, nanti gimana perlindungannya? Terus beliau katakan, Google aja. Di Indonesia itu kalau kita Google KTP gitu, kita bisa mendapatkan berbagai macam KTP orang dengan alamat mereka, dengan segala macam gitu. Jadi memang ini sesuatu yang nggak cuma soal perlindungan dalam hal perundang-undangan, tetapi juga mungkin ada masalah budaya gitu ya, yang nggak mudah, bahwa orang Indonesia nggak selalu menganggap sesuatu itu merupakan hal yang privacy. Yang nggak paling gampang aja, berapa banyak orang yang menunjukkan hasil tes mereka, tes COVID mereka gitu. Itu di luar negeri itu nggak akan terpikir gitu ada orang menaruh print out dari hasil COVID mereka positif atau negatif gitu.
Jadi itu memang satu tantangan yang saya pikir nggak mudah, mungkin nggak bisa dijawab dalam forum ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya secara regulasi memang G2P fintech itu tidak masalah, apakah memang benar dari sisi biaya gitu ya, biaya operasional itu keterlibatan fintech akan menurunkan biaya pemberian bantuan sosial dibanding dengan mekanisme saat ini. Mungkin baik Pak Bambang maupun Pak Budi bisa menjawab apakah benar fintech dengan menggunakan fintech itu lebih efisien dan lebih murah. Jawaban cepatnya iya, Pak. Karena tadi sudah saya sampaikan, kartunya itu perlu biaya, apalagi smart card itu ada biayanya. Kalau satu-satuan mungkin murah gitu. Tapi ada ongkos kirimnya juga, Pak. Kalau 10.000 kali 15 juta aja udah berapa itu, Pak? Banyak sekali. Jadi memang, dan kita nggak perlu edisi, Pak, di ujung sana. Memang memerlukan smartphone. Tapi kan smartphone rata-rata merchant punya tuh smartphone. Jadi kita cuma perlu smartphone di sana, nggak perlu edisi, pengadaannya nggak perlu, sewanya juga nggak perlu, gitu, Pak. Jadi itu akan jauh lebih murah kalau kita menggunakan fintech. Mungkin ditambahkan Pak Budi yang jawaban saya kurang lebih sama sih. Memang kalau misalnya lihat skema yang sekarang kan ada elemen kartu fisiknya kan, ada biaya pencetakan kartu, ada biaya distribusi kartu. Sedangkan memang dengan fintech, dengan rata-rata orang sudah memiliki smartphone, memang masih ada challenges khususnya yang belum memiliki smartphone ya. Tapi paling nggak kita sudah bisa mengcover secara bertahap orang-orang yang sudah memiliki device smartphone yang sudah terinstall aplikasi-aplikasi fintech ini. Jadi memang dari sisi operasional maupun penyaluran maupun produksi kartu itu sendiri, biaya-biaya ini juga bisa ditekan. Nah, berhubungan dengan itu Pak, mungkin ke Pak Budi ini, ada yang menanyakan dari Andrew Maushi. Apakah teknologi biometrik ini nantinya membutuhkan paling sedikit 4G? Gitu. Apakah ini juga kalau memang membutuhkan 4G, menunggu program 4G masuk desa gitu. Ini gimana Pak? Apalagi yang tadi Bapak semuanya udah katakan mengenai di Pulau Jawa konsentrasinya. Gimana di luar Jawa? Pada prinsipnya teknologi biometri itu kan teknologi yang dilakukan untuk memverifikasi atau mengautentikasi seseorang kan. Jadi pasti yang sebenarnya bukan 4G sih, tapi mungkin lebih ke koneksi internet yang memadai, khususnya untuk mendukung pemindaian wajah dan juga melakukan validasi terhadap single source of truth-nya. Pasti kita butuh server atau database di mana itu ada data-data muka atau data-data biometrik dari si penerima manfaat tersebut. Apakah itu nanti Dukcapil atau misalnya kayak database pemerintah yang lain, memang butuh ada infrastruktur itu. Sehingga seperti yang saya sebutkan sebenarnya nggak harus per se 4G, tapi selama ada koneksi internet yang memadai yang bisa mendukung validasi dan juga autentikasi data-data yang dikirim dari smartphone si agen misalnya untuk memindai wajah dan melakukan validasi di sistem back-end atau server pusat single source of truth datanya, itu yang menjadi kebutuhan wajib sih dari sisi infrastruktur. Tapi kalau boleh menambahkan Pak Turo, kan kita kan melakukan uji coba Pak, dan itu nggak ada masalah Pak dengan 3G kita yang sekarang. Saya melakukan uji coba tuh bahkan di Sulawesi Utara itu lumayan agak di kabupaten gitu Pak, itu cukup baik Pak, bisa jalan gitu. Jadi harusnya nggak ada masalah gitu dengan internet kita yang sekarang. Itu langsung, ini pertanyaan bodoh mungkin ya, itu kalau kita, ini kan kita foto ya kemudian, apakah orang itu datanya disimpan di HP-nya dulu baru kemudian dikirim atau langsung gimana? Saya mikir yang mudah-mudah aja, orang kalau moto kadang-kadang, oh telepon gue penuh gitu, nggak bisa. Itu kayak hal-hal yang sepele kayak gitu akan menyulitkan nggak Pak Budi nanti? Sebenarnya tergantung mekanisme aplikasi sendiri. Ada memang aplikasi yang tidak memperbolehkan pengambilan foto terlebih dahulu, jadi harus real time. Kebanyakan aplikasi misalnya untuk liveness check ataupun facial recognition itu tidak ada penyimpanan data di dalam HP-nya, tapi langsung melakukan pemindaian sehingga datanya itu langsung diambil dan langsung dikirim. Jadi tidak ada data yang tersimpan di angkat atau HP.
Tapi memang itu tergantung aplikasinya dan aturan mainnya sih. Tapi memang best practice-nya adalah biasanya tidak ada penyimpanan data, tapi datanya langsung dikirim ke services yang untuk melakukan liveness check maupun facial recognition atau apapun jasa service biometrics ini. Ya. Kalau dalam uji coba kita, Pak Turo, jadi ini sama dengan perbankan, Pak. Pada awalnya kita tetap harus melakukan registrasi, Pak. Jadi kita lakukan dulu registrasi biasa, tapi itu juga sederhana sekali dibandingkan dengan registrasi perbankan, ini jauh lebih sederhana. Dan tadi kita memang mesti punya pangkalan datanya di server, Pak. Kita kan menggunakan Dukcapil untuk yang ini, Pak. Untuk yang biometrik ini. Jadi ya ada pendaftaran pertama, tapi setelah itu lancar semua, Pak. Ya sama ya, kalau pendaftaran itu kan selalu kadang-kadang untuk beberapa orang, untuk kita mungkin nggak begitu susah ya, nama segala macam. Tetapi untuk beberapa orang itu adalah sesuatu yang merupakan toils untuk mereka, ya, sesuatu yang membutuhkan upaya ekstra. Nah, jadi datanya itu semua akan datang sejauh ini, Pak ya, datangnya dari Dukcapil itu kan, Pak ya. Itu akan digunakan server yang sama dengan Dukcapil, jadi kita tinggal setiap kali perlu ngambil connect dengan server Dukcapil atau gimana tuh? Mungkin Pak Bambang atau baiknya gimana? Ya, kemarin sih kita nggak pakai langsung servernya Dukcapil, Pak. Jadi kita pakai ada server kedua lah ya. Jadi server antara yang untuk verifikasi. Tapi jadi gini Pak Turo, data Dukcapil itu kan untuk verifikasi sementara ini Pak ya, untuk verifikasi saja. Benar nggak ini orangnya? Tapi untuk melihat tingkat kesejahteraannya, jadi tingkat kesejahteraan rumah tangga A ini, itu memang menggunakan datanya DTKS, pada datanya Kementerian Sosial. Yang ada NIK-nya, itu yang bikin kita nyambung dengan Dukcapil. Tapi karena gini, data Dukcapil itu bagus, lengkap, hampir semua orang ada di sana, Pak. Tapi dia nggak punya data tingkat kesejahteraan nih pada saat ini, Pak. Ini yang sedang kita kerjasama dengan mereka supaya ini jadi satu data untuk melihat tingkat kesejahteraan. Karena tingkat kesejahteraan di Indonesia ini nggak semua orang seperti Pak Turo yang punya tiap bulan punya pemasukan yang terrekord gitu loh. Orang-orang di bawah ini kan nggak terrekord sama sekali, Pak. Jadi ini harus ada metode sendiri untuk kita menentukan dia ini ada di bawah garis kemiskinan atau dia ini ada di atas garis kemiskinan. Nah, DTKS itu punya metode itu, Pak, untuk melihat nih di ranking berapa sih dia gitu. Nah, itu dengan adanya NIK itu kita sambung dengan untuk verifikasi lebih lanjut dengan Dukcapil. Karena biometriknya sendiri ada di Dukcapil. Gitu. Baik. Pak Budi mau menambahkan sedikit? Enggak, saya rasa sudah cukup sih memang karena ya semua data itu pasti ada di Dukcapil selaku pemilik data kependudukan ya. Jadi memang data biometrik seperti data retina, fingerprint, kemudian facial recognition memang semua pusatnya ada di Dukcapil. Baik. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin ya untuk silakan Pak Bambang maupun Pak Budi saling menambahkan roadmap penggunaan biometrik ini kira-kira bagaimana? Kira-kira kalau memang ada rencananya itu kapan mau dilakukan dan kendala apa saat ini yang memang perlu di-overcome untuk bisa roadmap-nya itu bisa berjalan dengan baik. Silakan Pak Bambang. Ya, kalau dari teknologinya mungkin nanti Pak Budi aja ya Pak. Tapi kalau dari saya, dari sisi regulasi Pak, pertama yang terkait, karena kita ini ingin mengintegrasikan berbagai macam bantuan sosial yang sekarang ini ada beberapa tersebar di berbagai departemen menjadi satu bantuan sosial. Nah, contohnya listrik Pak, bantuan subsidi listrik. Subsidi listrik ini sudah diberikan kepada mereka yang miskin Pak, terutama untuk yang 900 VA. Jadi dulu itu pada awalnya semua orang bisa berlangganan 900 VA. Ya, mungkin di satu rumah orang yang mampu bisa punya 900 gitu Pak. Nah itu disubsidi. Tapi sekarang ya 3 tahun yang lalu tuh kita merubah sistem itu, hanya orang miskin yang bisa 900 VA. Ya kan? Tapi kan 900 VA ini subsidinya masih melalui PLN sekarang Pak Turo. Kenapa masih melalui PLN? Karena kita mesti hitung tiap bulan. Walaupun saya sama-sama 900 VA, kadang-kadang saya punya setrikaan, yang satu punya lemari es, pemakaian listriknya beda. Jadi jumlah subsidinya beda. Karena jumlah subsidinya beda, hanya PLN yang bisa ngitung gitu tuh Pak. Ya kan?
Nah, ke depan kita harus berubah mekanismenya. Jangan kita berikan subsidi itu berdasarkan pemakaian. Kita kasih fix saja. Misalnya tiap orang itu kita kasih rata-rata berapa nih, kita lihat 150.000, kita kasih 150.000. Nah, kalau kita udah punya data yang fix, itu langsung bisa kita menggunakan fintech. Itu salah satu PR kita di situ tuh. Gimana regulasinya memungkinkan kita hanya memberikan sejumlah fix. Jangan suruh ngitung lagi. Kalau nggak bingung nanti, Pak. Untuk LPG juga gitu, kalau kita mesti ngitung nih berapa orang nih pakai, waduh pusing. Ini kita kasih fix. Tapi ini kan membutuhkan keputusan politik, Pak. Tapi data-data itu udah ada, Pak? Ada. Data-data itu udah ada kan, Pak ya? Ada. Data-data tinggal penerimanya digunakan ada, aja Pak, untuk kepolisian itu ya. Ya, hanya kita sekarang bagaimana nih caranya nih menyatukan itu dari sisi regulasinya, dari sisi kita yang paling susah itu belum lagi, Pak, mata anggaran kita yang namanya subsidi. Kalau listrik LPG ini semuanya subsidi, Pak. Sementara yang tadi Raskin segala macam itu mata anggarannya bantuan sosial. Ini nature-nya beda banget, Pak. Beda ya. Cost-nya beda. Beda ya. Iya. Nah, itu mesti kita satukan dulu. Jadi PR dari kami itu. Kalau dari teknologinya Pak Budi lah PR. Silakan Pak Budi. Gimana? Dari sisi teknologi sih saya rasa saat ini sudah cukup memadai ya. Memang seperti yang tadi sudah disebutkan, Dukcapil sudah menyediakan layanan dan pusat data kependudukan khususnya untuk data-data biometrik. Sebagai contoh, misalnya program yang terakhir, program prakerja itu juga kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir itu memang rencananya itu direncanakan untuk 5 juta penerima dana, dan sampai saat ini penyerapannya itu kurang lebih sudah 90%. Jadi memang dari jumlah pun sudah bisa sampai angka yang cukup besar gitu dalam jangka waktu yang cukup pendek. Namun betul sekali yang disebut Pak Bambang tadi, memang PR-nya khususnya dari sisi regulasi, ketentuan, khususnya nanti mengenai akses data. Belum lagi kita tadi kan juga ngomongin misalnya mengenai kayak aturan dan rambu-rambu, tapi ada juga misalnya mengenai biaya. Untuk saat ini memang untuk mengakses data Dukcapil itu kan juga ada cost-nya kan, ada biayanya. Nah, memang apakah juga perlu ada regulasi yang menyatakan bahwa kalau misalnya memang untuk onboarding layanan keuangan mungkin bolehlah dikenakan biaya, tapi kalau misalnya memang konteksnya untuk verifikasi untuk bantuan sosial, mungkin biaya itu bisa di-waive. Sama halnya misalnya seperti contohnya Bank Indonesia untuk ketentuan QRIS, harga fee transaksi untuk pedagang biasa itu mungkin sekitar 0, sekian persen, tapi untuk sekolah, pendidikan, rumah ibadah, maupun non-profit organization, biaya transaksinya itu jadi 0. Jadi mungkin ada skema-skema biaya juga khususnya untuk biaya pengaksesan data kependudukan ini yang juga perlu disesuaikan, atau bukan disesuaikan, tapi perlu diatur khususnya untuk memperlancar proses penyaluran ini dan juga proses verifikasi melalui biometrik. Itu salah satu contoh aja, tapi memang PR-nya masih banyak yang harus kita lakukan. Tapi kalau dari sisi teknologi saya rasa nggak ada masalah sih. Baik, masih ada beberapa orang yang sebenarnya terlihat ingin menanyakan, tapi sayangnya waktu juga yang membatasi kita ya. Kita sudah saatnya untuk mengakhiri diskusi ini, Q&A session ini. Saya sudah dikasih tahu oleh panitia, ya Pak, sudah saatnya sekarang untuk selesai. Untuk singkatnya saja, bahwa saat ini TNP 2K sedang merencanakan untuk memperbaharui mekanisme pemberian bantuan sosial, dan yang diharapkan saat ini bisa dilakukan adalah menggunakan fintech, khususnya lagi dengan penggunaan biometrik. Dan untuk ke sana masih banyak memang beberapa hal yang harus diselesaikan. PR-nya yang pertama itu kalau dari pemerintah, khususnya TNP 2K, adalah dari sisi regulatori. Jadi berbagai hal yang perlu diubah mungkin atau disesuaikan, di-adjust supaya hal yang kita bicarakan hal ini bisa tercapai. Sementara dari sisi asosiasi fintech sendiri, itu juga masih beberapa hal perlu dilakukan, seperti misalnya perbaikan infrastruktur, bekerja sama dengan pemerintah juga tentunya, kemudian pelatihan, edukasi, dan lain-lain. Karena tentunya seperti yang tadi Pak Bambang katakan, transisi dari sesuatu yang lama ke yang baru itu nggak mudah untuk dilakukan dan kadang-kadang memerlukan waktu yang lama. Jadi walaupun kita memang sudah mempunyai roadmap, kita berdoa saja dan berupaya supaya ini bisa terlaksana dengan baik. Demikian Ibu Bapak sekalian, saya Tur Wongkaran, terima kasih atas perhatian Anda. Saya serahkan kembali ke panitia. Selamat sore.
Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Turo selaku moderator. Baik, terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Bambang dan Bapak Budi yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki kepada sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu launching ceremony untuk joint policy paper antara TNP 2K dan AFTEC yang bertajuk Modernisasi Government to Person Payment melalui Solusi Fintech di Indonesia. Kepada Bapak Bambang, Bapak Budi, dan Bapak Turo, kami persilahkan untuk menyalakan kameranya. Nanti karena ini prosesinya digital gitu, jadi nanti Bapak Bambang, Bapak Budi, dan Bapak Turo kami persilahkan untuk melambaikan tangan. Nanti kemudian kami akan pin video Bapak Ibu, video Bapak-Bapak, dan kemudian nanti akan ada cover yang muncul di dalam screen dari para audiens. Baik, Bapak Bambang, Bapak Budi, dan Pak Turo, saya persilakan untuk melambaikan tangan. Mohon untuk ditahan sebentar, kami ambil gambar terlebih dahulu. 1, 2, 3. Sekali lagi, Bapak Bambang, Bapak Budi, Bapak Turo, kami ambil gambarnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Bambang, Bapak Budi, dan Pak Turo. Dengan ini kami nyatakan bahwa joint policy paper antara TNP 2K dan AFTEC yang bertajuk Modernisasi Government to Person Payment melalui Solusi Fintech di Indonesia telah diluncurkan. Joint policy paper ini nantinya akan kami unggah ke dalam website kami dalam waktu dekat, sehingga Bapak Ibu dapat mengunduh joint policy paper tersebut. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami pada sesi diskusi sore hari ini. Selanjutnya kami akan sedikit untuk menjelaskan terkait dengan rangkaian acara Pekan Fintech Nasional. Kami encourage Bapak Ibu untuk mengunjungi website kami di fintechsummit.co.id serta Instagram kami di fintech.id untuk mengetahui topik-topik serta jadwal kegiatan Pekan Fintech Nasional 2020. Kami akan menyelenggarakan berbagai sesi Fintech Talk, sesi Expert Gym, Expert Lab, serta berbagai literasi keuangan, edukasi keuangan lainnya sampai dengan tanggal 25 November 2020. Pekan Fintech Nasional 2020 akan ditutup secara resmi rencananya akan ditutup secara resmi oleh Bapak Wakil Presiden pada tanggal 25 November 2020. Terima kasih kami sampaikan atas kehadiran Bapak Ibu yang berbahagia. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa pada sesi-sesi acara di Pekan Fintech Nasional 2020. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Turo, makasih. Terima kasih Pak Bambang, Pak Budi, Pak Sofwan, dan teman-teman semua. By the way, itu tadi waktu kita gini, itu garis tangan kita nggak dipindai kan ya? Pak Turo, terima kasih Pak Turo. Pak Budi, terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Ya. Terima kasih, sampai tadi ketemu lagi. Mas Sofyan lupa nyebut Lembaga Demografi UI. Oh iya Bertiga Pak. tuh Nggak harusnya. apa-apa. Kan ada tulisan saya